Halo guys, ketemu lagi bersama gue Andrew di channel Bezel Time pastinya. Hari ini gue mau jawab pertanyaan lagi dari Bro Razik Kubait. Beliau minta pembahasan gue tentang jam Lokman Panorama Chronograph Limited Edition Titanium. Nah, sebelum gue jawab, gue akan bercerita dulu tentang brand Lokman ini karena ini di Indonesia nggak terkenal ya guys. Jadi gue harus kasih info-info dulu. Perusahaan ini berasal dari Italia, didirikan pada tahun 1986. Foundernya ada dua yang namanya Fulvio Locchi dan Marco Mantovani. Jadi nama Lokman ini diambil dari kedua foundernya. Nah, letaknya itu ada di satu distrik yang namanya Marina di Campo. Ya di situ ada satu pulau. Jadi Italia kan itu kan bentuknya kalau kita lihat di peta kan seperti bentuk sepatu ya. Nah, terus di pinggirnya kan lautan. Nah, terus ada pulau lagi. Nah, itu masih Italia juga. Nah, di Pulau Elba namanya. Nah, terus di sana ada satu distrik tadi namanya Marina di Campo, itu adanya di daerah pantai. Jadi disitulah kantor pusatnya Lokman. Lokman mengawali karirnya sebagai perusahaan desain. Jadi dia menerima pesanan dari jam-jam Swiss untuk dibuatkan desain. Dan pada akhirnya mereka juga menjadi produsen pihak ketiga untuk jam-jam Swiss. Nah, lalu pada tahun 1988 baru mereka mengeluarkan si jam tangan pertamanya. Perusahaan Lokman itu banyak dibeli sahamnya oleh perorangan. Dan salah satu yang membelinya adalah foundernya dari merek Hublot ya, pasti kalian udah pada tahu karena ini terkenal di Indonesia juga. Nah, dialah yang menjadi distributor ke berbagai negara di dunia, khususnya ke Eropa dan ke Amerika. Nah, kalau di Asia ada sih, di Singapura ada, di Jepang dan di Cina. Berdasarkan data ya, si founder Hublot ini dia mensukseskan penjualan Lokman khususnya di Amerika. Sedangkan eksklusif store-nya itu hampir semuanya ada di Italia. Jadi ini bisa dibilang Italian national brand gitu ya untuk jam tangan. Kemudian ada juga prestasi-prestasi yang dibuat oleh brand Lokman, yaitu salah satunya yang sukses gitu dan berhasil mewarnai dunia horologi ya. Itu adalah dia yang pertama kali yang membuat casing dari bahan carbon fiber. Jadi bahan carbon fiber ini kan banyak dipakai juga di jam-jam lain tuh. Ya berarti Lokman berhasil kan dia membuat inovasi ini sehingga bisa menginspirasi brand lain. Itu nggak main-main, berarti brand ini serius di jam tangan ya. Jadi awalnya itu ditampilkan pada pameran jam tangan di Basel, Switzerland pada tahun 2003. Oke, nah kemudian tahun 2006 Lokman juga berhasil membuat SEO. Itu adalah sekolah watchmaker. Coba, luar biasa sih brand ini ya. Ada dua divisi di sekolah itu, jadi divisi training academy dan divisi studi composite material. Jadi brand Lokman ini adalah brand horologi yang serius ya, bukan seperti fashion brand. Walaupun mereka juga mengeluarkan produk fashion seperti kacamata dan tas, tapi itu belakangan nyusul. Jadi awal-awalnya memang mereka udah serius di jam tangan. Kalau kita lihat produk-produk jam tangannya, Lokman itu sudah berusaha menciptakan karakter sendiri yang unik-unik dan inovatif. Jadi desainnya benar-benar original gitu, bukan seperti jam Homas dan sejenisnya ya. Lalu harganya pun masih sangat seimbang dengan spesifikasi yang dia tawarkan. Gua bilang mereka ini Lokman masih bisa dibilang perusahaan independen, yang mana idealismenya itu masih murni dari si watchmakernya sendiri gitu. Jadi beda ya guys, kalau brand masih independen dan tidak independen. Kalau independen itu idealismenya masih kuat gitu. Beda misalnya contoh, nih gue ada satu contoh ya, brand Mido nih ya. Mido kan sudah dibeli sama
corporation namanya Swatch Group. Nah, ini salah satu hasil produknya yang gue bilang mah agak ngawur gitu. Kalau kita lihat desainnya ya, ini kan chronograph. Desain kayak gini itu kita udah kenal gitu kalau ini adalah jam racing. Tapi kenapa dia tulisnya Aquastar kayak gitu? Kan ngaco gitu. Kalau Aquastar kan diver. Terus spesifikasinya juga water resistant 50 meter. 50 meter dengan desain seperti ini udah jelas banget racing gitu. Kita lihat kalau chapteringnya di sekeliling dial itu ada tachymeter tuh. Memang nggak terlalu kelihatan ya di sini. Tapi kalau diperhatiin ada itu tachymeter untuk pengukur kecepatan gitu. Jadi apa hubungannya sama diving? Jadi Aquastar gitu udah ngaco gitu. Jadi ini udah tidak ideal lagi gitu, secara heritage jadi salah kan. Nah itu bedanya, yang sudah bukan independen tuh bisa terjadi kayak gini gitu. Mereka kan yang corporation besar kan yang paling penting adalah penjualannya laris gitu. Jadi tidak idealis lagi gitu dalam mengeluarkan produk-produknya. Nah beda sama Lokman, kalau Lokman nggak mungkin kejadian kayak gini gitu. Jadi ini brand horologi yang gue bilang sangat layak untuk diperhitungkan. Ada satu produk yang menarik perhatian gue, dia juga mempunyai in-house movement dalam produk ini. Coba bayangkan, dia kan punya sekolah watchmaker tuh, dia keluarin tuh kaliber SIO 1. Nah ini produknya yang pakai in-house movement mereka, harganya cuma 730 euro alias 12 jutaan doang, dengan spesifikasi diver ya yang cukup tinggi kayak water resistant 300 meter, terus kaca safir dengan anti reflektif, terus materialnya. Nah ini nih yang ciri khasnya Lokman nih, banyak jam-jam mereka membuat materialnya itu dari stainless steel yang dicampur oleh titanium. Yaitu karena dia kan punya divisi aplikasi composite material tadi. Jadi dia bikin sendiri, develop sendiri. Nah, jadi ini mungkin ya, ini prediksi gua aja ya. Mungkin ringannya seperti titanium, tapi kinclongnya seperti stainless steel misalnya gitu. Gua nggak tahu sih, nggak yakin ya, tapi mungkin kayak begitu gitu ya. Karena kan kalau titanium kan kusam gitu penampakannya. Kalau stainless steel kan bagus, kinclong. Nah ini sama ini dicampur nih. Nah itu yang menjadi brand ini berbobot. Jadi dengan inovasi yang begitu rupa sama pakai in-house movement, terus harganya cuma 12 jutaan coba. Ini kalau orang yang ngerti jam kan bisa menganalisa gitu ya. Jadi kita bayangin aja kalau jam Swiss pakai in-house movement itu mahal sekali harganya. Ya ini mungkin bukan dari Swiss gitu ya, dari Italia. Tapi kalau kita lihat secara latar belakang brand ini sangat murah dan sangat bagus gitu menjadi pilihan. Oke, kita akan jawab pertanyaan Bro Razik ya. Lokman Panorama Titanium ini gimana ya? Kalau kita lihat background tadi, perusahaannya sudah tidak usah diragukan lagi. Jadi kalau suka jam ini nggak akan salah bro. Karena dia itu harganya rendah ya, belasan juta rendah, tapi chronografnya movementnya adalah ETA. Jadi Swiss punya movement, pihak ketiga juga sih, bukan in-house movement tapi movement Swiss. Itu mahal, itu kalau belasan juta udah dapat chronograph. Memang harga bekasnya ya, kan nggak ada yang barunya, udah nggak diproduksi lagi. Tapi ini worth it banget. Terus dia desainnya itu kan unik ya, si angka 12-nya kalau kita lihat itu dibuat seperti 3 dimensi banget gitu. Jadi kayak ada kedalaman gitu ya. Ini keunikan desainnya ya. Terus kacanya single dome, masih pakai hard glass. Kalau gue sendiri sih nggak ada masalah dengan itu ya. Terus ya ini nih casingnya nih yang uniknya. Dia titanium tapi kinclong finishingnya kayak stainless steel. Nah ini kekuatan si Lokman tuh di sini kan. Dia kan tadi punya itu ya, yang apa? Yang punya divisi untuk composite material. Nah ini juga pakai material titanium tapi kinclong gitu. Terus ya kalau suka sih
langsung aja ambil, nggak ada salahnya. Ini bukan fashion brand, ini brand horologi, jadi layak diperhitungkan ya, nggak ada salahnya sama sekali. Oke, begini aja jawaban gua ya, semoga bisa menjawab dengan jelas untuk Bro Razik ya. Bagi kalian yang suka horologi, silahkan like dan subscribe channel ini. Silahkan komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang jam Lokman Panorama ini. Oke, sampai sini video gua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.